wal i'timadu 'ala ta'ati wassukunu ila anwarit tajalliyati. Termasuk indikator waroknya seorang sufi adalah i'timadu 'ala ta'ati, berpegang teguh melaksanakan amalan-amalan yang taat ibadah. Patokannya itu, patokannya saya melaksanakan perintah Allah taat, itu saja. Termasuk mencari nafkah karena perintahnya Gusti Allah, itu saja patokannya. Wassukun ila anwarit tajalliyat, merasa damai terhadap nur-nur penampakannya Allah. Ada di kalangan tasawuf orang yang kagetan dan orang yang nyantai. Orang dikit. Kategorinya itu. Kalangan santri itu ada yang kagetan, ada yang nyantai. Orang dikasih karomat kagetan, anak. Orang dikasih maunat kagetan, pirang-pirang. Anak kan nyantai. Masalahnya itu dua. Nah, orang yang warok itu dikasih kelebihan apapun oleh Allah, biasa-biasa saja. Bedanya itu. Nah, para sufi yang sudah warok, ketika diberi penampakan oleh Allah tentang hal-hal yang sifatnya rahasia ilahi, nyantai, boro-boro diumbar, boro-boro diobral, boro-boro dieksploitasi, nyantai saja. Itu maksudnya seperti itu. Yang harus kita belajar adalah ketika kita diberi karunia oleh Allah, ya biasa-biasa saja, tidak usah pamerkan, apalagi yang sifatnya istidraj, ya, keistimewaan. Wa min wara'ihim wara'uhum an tuftinahum ad-dunya au tawaqqufuhum al-akhirah. Termasuk indikator waroknya ahli warok yang elit, yang khos adalah keengganan mereka terhadap dunia. Beli temen-temen nih dunia kembali loan masuk desi, makaya tapi beli temen-temen. Mau saja makaya beli temen-temennya kebeli hasil. Ya, kayak mau kan kawin ngomong ini. Iya. Makaya beli temenannya beli apa-apa. Maksudnya, ya, beli ngoyo. Cari orang Jawa. Ngoyo ukurannya pribet. Nah, ini yang perlu dibahas. Cari uang sekolah, arane hukum relativitas. Ambiran jelas nih. Ngoyowe Mang Kamit karo ngoyowe Tommy beda tablik. Ya beda teman. Nah, maksud saya, kalau kebutuhan kita sehari 10 miliar, sebelum mendapat 10 miliar bukan ngoyo, itu lebih. Jangan disamakan, kita kebutuhannya sedang 10.000, Habib Soleh sedang 100.000, terus usahanya sama dengan saya, yang jangan, salah. Ngoyo itu sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kita sehari 100 juta, sebelum dapat 100 juta, terus. Jangan sama dengan usahanya orang yang kebutuhannya sehari 10 juta. Maksudnya ngoyo itu begitu. Tidak boleh, itu personal. Sama hanya dengan ayat kulu washrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Berlebihannya saya makan 2 piring. Kaji Andi 2 piring biasa. Berlebihannya Kaji Andi batang piring berlebihan karena biasa sekali makan 2 piring.
Kalau saya biasa makan 1 piring, 2 piring berarti israf, berlebihan, haram. Gitu loh. Personal. Jangan disamakan ngoyonya saya dengan ngoyonya Mang Kamit. Mang Kamit makanya nyantai, jam 7 makan, jam 10 tutup, turu. Nah, terus Tobroni tiruan, ya bangkrut. Duduk kelasnya. Kami di kelasnya wali. Lah terus Tommy kan yang BRI tiruan Mang Kamit jadi pecat. Jam itu mancing, jam 10 balik. Jadi direktur siran niat kita mengenan, beli niatnya mari ya aja gitu loh. Iya. PNS cap jempol 7:30, kami jam 7 cap jempol. Rektor durung tangi, kami wis ngantor. Jam 10 tutup. Tapi tiru-tiruan Mang Kamit ya salah. Itu. Sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, kalau para sufi tidak menyukai duniawi dengan total serius, pada zamannya sesuai tradisi komunitasnya. Komunitas para sufi waktu itu langka pesawat, langka HP, langka radio, langka koran, langka roti, langka cilok, langka ciren. Kalau dina puasa biasa. Ya. Tidak semua perilaku yang sifatnya manusiawi ditiru blang. Tidak. Para sufi dulu pakai wol. Karena wol itu bahannya kasar, lambangnya orang melarat. Nah kalau sekarang kita pakai wol, ya lambangnya orang borju. Tidak usah dipakai. Gitu loh. Dulu para sufi pakai suf, pakai wol. Itu simbol orang melarat. Nah kalau sekarang wol, udah beli wol. Kan gawe wong Paris kah? Wol, mau Eropa kah? Nah itu simbol orang kaya. Nah, sampean santi tarekat anggap wol, ya dosa. Untuk masa sekarang, karena orang sekarang, wol itu simbol kekayaan. Regane wol itu 10 kali lipat regane sutra. Misalnya, tadi ente nganggo tiru sufi zaman dulu, ya zaman dulu saja. Nabi Musa sekali-kali pakai wol, Nabi Isa boro-boro pakai wol. Ya, baju satu kering di badan. Nah, itu. Jadi itu maksud saya. Berhati-hati mentafsiri teks kalimat. Nah. Dan rata-rata sufi zaman dulu itu beli 2 anak. Anaknya siji mati digitan. Tadi ya beli mikiri dunia, pantas kan? Beli kaya, beli apa kan? Barangnya yang pengen dari sufi, beli kaya ya sewotnya anak rapi. Ngaji enggak bengi makanya males, apa artinya ngaji? Nah, bubar sesi pengajian ini. Ngaji angker melarat angker, apa gunanya ngaji? Wah, bahaya. Jauhan dengan makanya saya sering sampaikan salah besar kalau ada doktrin masuk tasawuf, masuk tarekat harus melarat. Fitnah setan. Salah besar. Justru sufi itu harus kaya. Wong tarekat harus kaya. Supaya aja ya minimal beli kenal proposal lah. Lagi musim nggak proposal. Masa Jatman arep munas adol proposal. Kekuatan Ansor NU si maklum masa Jatman.
Setan kan tukang wiridan masa tamu-tamu bisa kayak proposal beli cerita. Oh. Bila perlu wong ngaji tarekat ngaji tasawuf bisa gaya duit kebek. Kuwen. Iya beli. Kuwen orang santri babakan ngelamun dhuwur-dhuwur. Karena dongenge Ki Hanan niku Ki Hanan. Bapak niki mahdum lho. Ana santri tak ribut bae duit pengen sugi. Jong, ira pengen sugi ta jong. Iya. Main mancing. Bukan lemari kita lah. Kebayang tuh lemari duit kabeh isi. Zaman Belanda. Santri percaya. Iya kiai iya. Cari Ki Hanan sira maning. Zaman makanya kita duit selemari duit siapa gitu. Tapi santri percaya, paling lamun pengen kayak Ki Hanan. Nah. Duit kabeh. Lah apa cong pengen Mas iku cukup ten ngarepan kita pirang-pirang, ngarepan omah lah. Patah katanya emas. Digobal ning omahe. Jare bapakne sira dibobodo balik nang maning. Balik iya Pak saya mah balik nang jadi Ki Hanan balik nang mana bapak jira mas main mas patah no konon kok bisa begitu ya bisa Gusti Allah semaunya. Jadi doktrin pertama kalau kamu ingin seperti aku taatilah aku cari Gusti Allah. Nah hadis kunci berikutnya isun nih dari Gusti Allah tergantung prasangkai manusia. Manusia nyangkai kita apa sugi? Ya manusia sugi. Maksudnya mengonan. Manusia nyangka Gusti Allah larang, ya manusia medit. Boro-boro sugi. Nah, lawan manusia nyangka Gusti Allah prosedural, birokratis, ya udah pisang sarah. Lawan manusia yang kayak Gusti Allah parak, ya Gusti Allah marak. Oh. Itu yang perlu dibangun dari sekarang. Yang saya maksud harus tahu maunya Gusti Allah itu apa. Oh, ngaji berarti kudu ngaji hadis qudsi. Oh, ana inda dzanni abdi in khairun fa khairun in syarrun fa syarrun. Lamun manusia yang kayak Gusti Allah rewel dewek ketika Gusti Allah. Iya kan batana wong ora sembayang paduane bisa nyangka Gusti Allah rewel. Ya. Jadi ya tukaran bae. Nah, kita kayak sih kita kabeh nyangka Gusti Allah ku medit. Pulane kita beli sugi-sugi. Iya, beli. Iya. Kaya semono enggak. Kaya. Gitu. Ya urip sangsara bae bukti wong semana-mana sih aman-aman bae kah. Enggak dina mangan, plesiran, jajan. Karena nyangka Gusti Allah kuat kita jajan iki Gusti Allah umpama maning. Teka maning, jajan maning, teka maning. Lah kang ngirit-ngirit lah. Eman, Arab tuku gin eman, Rabi tuku bedak eman lah ka duit. Anak tuku dolanan eman, dolanan mubazir. Ya, mengkonon bae. Jadi kan duit jelas engko. Nganake beli, dinggo beli duit jo. Dipangan tikus. Dirayapi. Barang tangga si anak telukin pai. Jadi tangga kan anak royal temennya sih. Roy duitnya anak baik. Ya jadi mana kata ya date batan royalnya anak sugi. Rezeki yake. Buat meditnya anak ya bongan dewek kan.
Kula nang jalan pengen si anak sanga 10 rolas. Urip kabeh, sarjana kabeh. Sebabnya mboknya beli rendang. Barang ini anak si jipeng rendang. Aduh, anak sekolah di peragat. Duit maning. Duh. Kabeh sarjana 3 tahun setengah pun peta temen sampai 3 tahun. Rendang tua. Rendang bayong tuh. Wong tua lho. Ikan nang batur lagi istiqos pada 2 anak. Jadi kira pribadi kuliahku pasti bata-bata teman kuliah baik. Aduh, warek temennya. Gitu. Orang wajib Pak kuliah 4 tahun lulus. Orang wajib. Mun lamun DPRK RAPNP ya. Iya, RAPPN perbaikan. Apa penambahan? Ya kuliah kan bener 4 tahun. Lah, RAPPN kan 4 tahun nih, sing wong tua ki. Nah, tambahi setahun nonton berarti kan RAPPNP itu perpanjangan. Uang belanja lo tambahannya Mas yang setahun, 2 tahun, uang jajannya lo. Iya, lamun kuliah 4 tahun kan uang jajan putus masalah sih Min. Lukman kan gelandang-gelandang ini jajan beli orang tua ki. Diongkos beli dijajan beli orang tua kayak terdulu dewek. Kang nyantai kan terus uang jajan ngalir gitu loh. Uang jajan ngalir, bensin ngalir, udut ngalir gitu. Iya, perasaan sing langit pluk kan. Masya Allah, nikmat bisa nih. Ayat. Nah, jadi kembali jangan salah tafsir. Kalau para sufi merasa tenang, enggan mencari hal-hal duniawi untuk masa itu, komunitasnya seperti itu. Kalau sekarang ya beda. Autawakkufuhum al-akhirah, atau tidak merasa bangga ketika dijanjikan hal-hal ukhrawi yang sifatnya mulia. Anak-anak nih janji-janji Gusti Allah kabatong makanen ganjaran semene lho. Kuno aja kaget. Ya. Terus aja kegiatan prangsa. Pada kegiatan prangsa kowe membanggakan amal ibadah. Kita bakal tahajud kowe nang akhirat pasti surga aja. Patong seneng puasa sunnah pening surga oleh pintu khusus arane royan aja di pangga-pangan nang. Biasa-biasa saja. Memang ada hadis tentang keutamaan macam-macam itu untuk motivasi, bukan untuk berbangga-banggaan. Tawarra'u 'anid dunya wafa'an wa 'anil akhirati sofa'an. Waraknya para sufi terhadap hal-hal duniawi wafa'an semata-mata karena menepati aturan-aturan sing Gusti Allah. Gitu. Aturan Gusti Allah priben. Misalnya i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan. Isna' ma syi'ta fa innaka mayitun. Dan macam-macam itu aturannya begitu. Sebatas itu. Wa 'anil akhirati sofa'an. Dan wirainya terhadap hal ukhrawi sifaan semata-mata dalam rangka pensucian jiwa. Itu